Ada kalanya hidup terasa sesak, bukan karena dunia terlalu sempit, tapi karena kita terlalu memaksa. Memaksa agar segalanya berjalan sesuai keinginan. Memaksa agar orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Dan memaksa agar nasib tunduk pada rencana yang sudah kita susun rapi. Padahal, hidup bukan soal paksaan. Hidup adalah soal penerimaan. Karena pada akhirnya, semakin kamu paksakan sesuatu, semakin keras pula kenyataan menghantammu. Disinilah stoikisme hadir, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jalan pulang. Jalan pulang menuju kedamaian, menuju diri sendiri, menuju kehidupan yang tidak lagi digantungkan pada yang di luar kendali. Kalau kamu pernah merasa lelah karena terlalu banyak menuntut dari hidup, mungkin sudah waktunya kamu diam sejenak. Duduk, tarik napas, dengarkan pelan-pelan. Karena dalam video ini, aku ingin mengajakmu menelusuri 10 pelajaran dari stoikisme yang bisa menjadi jalan menuju ketenangan batin. Dan sebelum kita mulai, coba pikirkan satu hal. Selama ini, berapa banyak luka yang kamu terima? Bukan karena hidup kejam, tapi karena kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan untukmu. Tulis di kolom komentar jika kamu merasa pernah mengalaminya, dan kalau kamu sedang mencari jawabannya, tonton video ini sampai akhir. Mungkin bukan jawaban yang kamu dapat, tapi arah, dan kadang arah jauh lebih penting dari jawaban. Yang pertama, terimalah bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Ada waktu di mana aku pernah terlalu keras pada diriku sendiri. Setiap keputusan orang lain aku anggap sebagai cerminan dari diriku. Setiap penolakan aku tanggapi sebagai kegagalan pribadi. Tapi hidup mengajarkan tak semua hal ada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Kita tidak bisa memaksakan dunia mengerti keinginan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita meresponsnya. Itu aja. Positifnya, ketika kamu mulai menerima hal ini, kamu akan merasa ringan. Kamu berhenti menyalahkan dirimu atas hal yang bukan tanggung jawabmu. Tapi negatifnya, ya, akan ada rasa kehilangan kontrol. Akan ada rasa pasrah yang mungkin awalnya membuatmu takut. Tapi dari sanalah ketenangan lahir. Yang kedua, jangan biarkan mulutmu menjadi musuh bagi hidupmu sendiri. Aku pernah kehilangan orang yang kusayangi hanya karena satu kalimat yang aku ucapkan tanpa berpikir panjang. Kata-kata itu seperti panah, sekali melesat tak bisa ditarik kembali. Stoikisme mengajarkan agar kita berhenti bereaksi impulsif. Jangan tergesa-gesa berbicara ketika marah. Jangan asal menjawab hanya karena merasa tersinggung. Mulutmu bisa menjadi penyelamatmu atau penyesalan terbesarmu. Dan diam kadang lebih bijaksana dari 1000 pembelaan. Yang ketiga, uang bukan sumber kedamaian, ia hanya alat. Pernah satu masa aku bekerja siang malam, mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan hubungan dengan keluarga demi satu hal, uang. Kupikir itu akan membuatku tenang, tapi ternyata aku hanya semakin kosong. Stoikisme tidak menyuruhmu menolak kekayaan, tapi mengingatkan, jangan menjadikan kekayaan sebagai satu-satunya tujuan. Uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli makna. Positifnya, uang memberi pilihan. Negatifnya, jika kamu tak bijak, uang justru membuatmu diperbudak. Yang keempat, suasana hati itu seperti cuaca. Jangan biarkan ia menentukan arah hidupmu. Hari ini, aku merasa sangat bersemangat. Tapi besok, mungkin aku merasa hampa tanpa alasan.
Itu wajar. Perasaan naik turun bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu manusia. Tapi masalahnya, terlalu banyak orang mengambil keputusan besar dalam keadaan emosi. Ketika marah, ia mengakhiri hubungan. Ketika sedih, ia meninggalkan semua yang telah dibangun. Stoikisme mengajarkan, tahanlah. Jangan ambil keputusan penting saat emosi sedang mendidih. Biarkan tenang dulu, baru bertindak. Yang kelima, belajarlah dari rasa sakit, tapi jangan tinggal di sana. Ada luka yang aku pelihara bertahun-tahun. Aku anggap itu bagian dari diriku. Tapi ternyata aku hanya takut melepaskan. Takut jika aku sembuh, aku harus kembali menghadapi hidup. Stoikisme mengajarkan untuk menghadapi rasa sakit, menatapnya, memahaminya, tapi bukan tinggal bersamanya. Rasa sakit adalah guru, bukan rumah. Positifnya, kamu jauh lebih kuat. Negatifnya, proses ini tidak mudah. Tapi itulah kenapa kedamaian itu mahal, karena harus dibayar dengan keberanian untuk sembuh. Yang keenam, jangan hidup dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Pernah satu waktu aku iri dengan pencapaian teman-temanku. Padahal aku tidak tahu apa yang mereka korbankan untuk sampai di sana. Aku hanya melihat hasil, bukan perjalanan. Setiap orang punya waktunya sendiri. Stoikisme menyadarkan, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Kalau kamu terus membandingkan, kamu akan kehilangan rasa syukur. Dan tanpa syukur, semua pencapaian pun terasa hampa. Yang ketujuh, bersiaplah kehilangan apapun yang kamu miliki hari ini. Kedengarannya kejam, tapi ini adalah latihan mental dari stoikisme. Premeditatio malorum, membayangkan kehilangan agar kita tidak terkejut saat itu terjadi. Dulu aku terlalu menggenggam apa yang kumiliki, takut kehilangannya. Tapi justru rasa takut itulah yang membuatku menderita. Saat kamu siap kehilangan, kamu akan menikmati yang ada tanpa ketakutan. Karena kamu tahu, semua hanya titipan. Yang kedelapan, jangan buang waktu dengan mengeluh, bertindaklah. Aku pernah menghabiskan hari-hari hanya dengan mengeluh tentang hidup yang tak adil, tentang orang-orang yang tidak menghargai, tentang kesempatan yang tak kunjung datang. Tapi keluhan tidak mengubah apapun. Stoikisme mengajarkan, daripada mengeluh, lebih baik bertindak sekecil apapun, karena satu langkah kecil lebih berharga dari 1000 keluhan tanpa aksi. Yang kesembilan, disiplinlah dalam berpikir. Jangan percaya semua yang kamu pikirkan. Pikiran bisa menjadi penjara. Aku pernah percaya bahwa aku tidak cukup baik, aku pasti gagal, bahwa orang lain selalu lebih hebat. Tapi itu semua hanya cerita yang kubuat sendiri di kepalaku. Stoikisme melatih kita untuk menyaring pikiran. Tidak semua pikiran itu fakta, dan tidak semua yang kamu takutkan akan terjadi. Kendalikan pikiranmu, karena dari situlah segalanya bermula. Yang ke-10, hiduplah untuk saat ini, bukan masa lalu, bukan masa depan. Kita sering tersesat, entah di masa lalu yang menyakitkan, atau di masa depan yang belum tentu datang. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang, hari ini, detik ini, nafas yang sedang kamu tarik saat mendengarkan ini. Stoikisme mengajak kita hadir, karena hidup terjadi di sini, bukan di pikiran, tapi di hadapanmu sekarang juga. Dan setelah semua pelajaran ini, aku ingin kamu mengingat satu hal. Kedamaian bukanlah hadiah yang diberikan dunia, tapi buah dari kebijaksanaan dalam menghadapi dunia. Jangan paksakan hidupmu
Berjalanlah seperti yang kamu mau. Biarkan hidup mengalir, tapi kamu tetap memegang kendali atas dirimu sendiri. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan pelajaran mana yang paling kamu butuhkan saat ini. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu aku untuk sebarkan dengan cara like, share, dan subscribe, biar lebih banyak orang yang menemukan kedamaian yang mereka cari. Dan jangan berhenti di sini, masih banyak video lain di channel ini yang akan membantumu menata pikiran dan perasaan. Klik video berikutnya dan lanjutkan perjalananmu. Ingat, ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari keputusan kecil untuk berhenti memaksa dan mulai menerima.